Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang penuh dengan drama dan intrik. Kasus Sherry Papini. Pada tahun 2016, Sherry Papini mengklaim bahwa dirinya diculik oleh dua wanita Hispanik saat sedang jogging. Namun, setelah penyelidikan yang panjang, terungkap bahwa penculikan tersebut adalah rekayasa belaka. Seperti apa ceritanya? Mari kita telusuri kronologi dari kasus ini. One crisp November morning in 2016, Sherry Papini, a devoted wife and mother, disappeared while jogging near her home in Redding, California. She left behind a phone, a tangle of headphones, and a mystery that gripped the nation. For 22 days, the world searched and speculated. Then, just as suddenly, she reappeared, battered and bruised, claiming she had been abducted by two mysterious women. But as investigators dug deeper, the story took a darker, more complicated turn. What really happened to Sherry Papini? Pada tanggal 2 November tahun 2016, Sherry Papini, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun, keluar untuk jogging pagi hari di area Redding, California. Sherry yang dikenal sebagai pribadi yang aktif dan terlibat dalam komunitas lokal menghilang setelah sesi olahraga tersebut. Suaminya, yaitu Keith Papini, melaporkan kehilangan istrinya ke pihak berwajib sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Dalam laporan awal, Keith menyebutkan bahwa Sherry tidak kembali ke rumah sesuai jadwal dan telepon genggamnya ditemukan di jalan tempat ia terakhir kali terlihat. Setelah pencarian intensif selama 22 hari, Sherry akhirnya ditemukan pada tanggal 24 November tahun 2016 di pinggir jalan di Sacramento dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sherry mengklaim bahwa ia telah diculik dan disekap oleh dua wanita Hispanik. Dia mengaku berbagai kekerasan selama masa penculikan tersebut, termasuk kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan. Sherry dirawat di rumah sakit dan kemudian pulang ke rumahnya dengan banyak luka-luka dan tanda-tanda trauma. Penyelidikan segera dimulai dengan melibatkan begitu banyak sumber daya dari pihak kepolisian. Polisi melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap area di mana Sherry ditemukan dan juga mencari saksi-saksi yang mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, mereka juga menganalisis rekaman CCTV dari area sekitar dan melakukan wawancara dengan warga setempat. Beberapa petunjuk awal, termasuk sepasang sepatu dan barang-barang pribadi milik Sherry yang ditemukan di dekat lokasi. Selama proses penyelidikan, ada beberapa kejanggalan yang mulai muncul. Polisi menemukan bahwa beberapa luka-luka yang dialami oleh Sherry tampaknya tidak konsisten dengan narasi penculikan yang ia ceritakan. Selain itu, bukti-bukti forensik seperti DNA yang ditemukan di lokasi tidak sesuai dengan identitas yang diklaim oleh Sherry. Temuan ini memicu kecurigaan bahwa ada kemungkinan wanita ini sedang berbohong dan polisi pun melakukan investigasi lebih lanjut. Selama proses penyelidikan, pihak berwajib juga melakukan analisis psikologis terhadap Sherry untuk memahami kemungkinan motif di balik kebohongannya. Ahli psikologi berpendapat bahwa Sherry mungkin mengalami gangguan kepribadian atau masalah psikologis yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrem seperti itu. Wawancara dengan keluarga dan teman-teman Sherry juga menunjukkan bahwa dia sering mencari perhatian dan mungkin merasa tertekan dengan kehidupannya yang monoton. Pada akhir tahun 2020, hasil penyelidikan mengungkapkan kebenaran yang sangat mengejutkan. Terbukti bahwa Sherry sebenarnya memalsukan penculikannya sendiri. Investigasi menemukan bahwa banyak dari luka-luka yang diderita
adalah hasil dari perilaku yang disengaja, seperti melukai dirinya sendiri. Sherry akhirnya mengakui bahwa dia mengatur penculikan ini untuk mendapatkan perhatian dan melarikan diri dari tekanan hidup. Kasus ini memiliki dampak yang besar terhadap komunitas Reading dan masyarakat umum. Selama proses pencarian Sherry, banyak sumber daya polisi yang digunakan, termasuk biaya pencarian dan proses penyelidikan. Komunitas lokal juga dilibatkan selama proses pencarian tersebut. Dan banyak orang yang mengikuti berita dan berdoa untuk keselamatan Sherry. Kecurangan ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan-laporan penculikan di masa depan dan mempengaruhi cara aparat dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kejahatan. Dari sudut pandang hukum, Sherry Papini menghadapi berbagai tuduhan yang serius. Di bawah hukum California, dia didakwa karena pemalsuan laporan kejahatan yang dapat dikenakan denda dan hukuman penjara. Tuduhan terhadap Papini mencakup pemalsuan laporan, penyalahgunaan sumber daya, penegakan hukum, dan penipuan publik. Kasus ini juga menyoroti aspek moral dan sosial dari kebohongan besar, termasuk bagaimana tindakan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi sumber daya penegakan hukum. Dari kasus ini, Sherry Papini menghadapi proses hukum yang panjang. Hukuman untuk pemalsuan laporan kejahatan di California dapat bervariasi dari beberapa tahun penjara hingga denda yang signifikan. Dan akhirnya, pada bulan Februari tahun 2023 yang lalu, Papini dijatuhi hukuman 18 bulan penjara setelah mengakui bersalah atas tuduhan pemalsuan, penculikan, dan penyalahgunaan sumber daya penegakan hukum. Selain hukuman penjara, dia juga diperintahkan untuk membayar denda lebih dari 300.000 US dollar yang mencakup biaya penyelidikan dan restitusi kepada pihak yang terpengaruh oleh tindakannya. Perspektif keluarga Papini, terutama mantan suaminya, yaitu Kate, memberikan gambaran lain tentang kejadian ini. Kate, dalam wawancaranya dengan media, mengungkapkan tekanan emosional yang dialaminya selama proses pencarian dan bagaimana kasus ini mempengaruhi hubungan mereka. Kate juga menyebutkan bahwa ada masalah dalam hubungan mereka yang mungkin memicu tindakan ekstrem dari Sherry. Kasus Sherry Papini mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana pengaruh kebohongan terhadap masyarakat dan proses hukum. Penting untuk tetap waspada terhadap laporan-laporan yang tidak konsisten dan untuk memahami bahwa tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kenyataan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kejujuran dan bagaimana dampak besar dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan sampai jumpa.